Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bambang Wirayuda dari kelas 11-1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang candaan yang bersifat menghina kepada presiden kita dan apa hukumnya di dalam Islam. Nah, beberapa waktu yang lalu atau mungkin masih sampai sekarang ini banyak sekali candaan-candaan berbau politik, bahkan sampai ditujukan kepada presiden kita. Sebagai contoh, tren sari roti yang beberapa waktu yang lalu sangat viral. Pada tren tersebut, banyak orang mengutarakan bahwa Ibu Megawati melakukan korupsi. Sari roti, Megawati korupsi, telolet, Megawati mencret. Tren-tren seperti itu tidak hanya ada satu, namun banyak, seperti tren sobakso, Megawati jual pulau, banteng merah, dan masih banyak yang lain. Yang menjadi permasalahan, apakah hal ini masih dapat dikategorikan sebagai candaan atau sudah melewati batas dan dapat disebut sebagai penghinaan? Pertama-tama mari kita pahami apa itu candaan dan hinaan. Candaan adalah ungkapan humor yang tidak bersifat menyakiti. Namun ketika candaan sudah melewati batas dan bersifat menghina, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai candaan lagi. Menurut saya, fenomena ini sudah melewati batas dan tidak dapat dikategorikan sebagai candaan lagi. Fenomena ini bisa dibilang sudah sampai ke tahap penghinaan karena mengolok-olok dan menertawakan keburukan orang lain tanpa tahu hal itu benar atau tidak. Menghina orang lain itu tidak boleh, walaupun dia memang dibenci oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengolok-olok, mengejek, merendahkan, dan menghina orang lain. Hal tersebut tercantum pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mengikuti tren seperti ini pun kadang tidak mengerti tentang politik, dan banyak sekali orang yang tidak mengetahui kebenaran dari beberapa tren tersebut. Sebagai contoh, tren atau meme Ibu Megawati menjual pulau. Padahal hal tersebut sama sekali tidak benar, karena pada era kepresidenan Ibu Megawati memang ada pulau Indonesia yang lepas, namun bukan karena dijual, melainkan karena sengketa dengan negara tetangga kita, yakni Malaysia, yaitu Pulau Sipadan dan Bijitan, yang sekarang sudah menjadi milik Malaysia. Namun karena tren atau meme ini, banyak orang yang termakan berita bohong atau hoax dan menganggap bahwa Ibu Megawati memang pernah menjual pulau Indonesia. Tindakan ini sama saja dengan menyebarkan berita bohong atau hoax. Menyebarkan hoax atau berita bohong ini sangat dilarang di dalam Islam, karena perbuatan ini pasti sangatlah tidak jujur, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan karena ini merupakan berita bohong atau hoax yang tidak terbukti kebenarannya, maka setiap orang yang bercanda menggunakan berita bohong ini pasti akan celaka, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan sebagai tambahan, sebenarnya di dalam Islam kita sangat dilarang untuk menghina pemimpin kita. Sesuai dengan hadis, barang siapa yang menghina pemimpin di muka bumi, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang yang mengikuti fenomena seperti ini pun jika kita peringatkan, pasti mereka hanya akan menjawab bahwa itu merupakan bentuk kritikan mereka kepada pemerintah. Padahal hal ini sudah sangat melenceng jika ingin disebut sebagai kritik.
Mereka hanya mengejek dan mengolok-olok, bahkan kerap kali mencela dengan bahasa kasar. Mengkritik boleh, namun harus memiliki adab dan sopan santun, bukan dengan mengolok-olok pemerintah menggunakan bahasa kasar yang hanya akan menambah dosa. Jika kita lihat lagi pun, Ibu Megawati bukanlah presiden yang buruk. Beliau sudah memberikan banyak jasa kepada negara kita Indonesia ini. Karena itulah, jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, kita harus menyukai pemimpin kita dan tidak membenci mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka yang membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, ayo mulai sekarang kita mengurangi candaan yang bersifat menghina seperti pada tren-tren tersebut, untuk menghindari dosa besar dan dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you don't seem to understand.